Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syuja Ramadhani. Saya dari jurusan Teknik Informatika. Nah, sekarang saya akan membuat video untuk menjelaskan beberapa soal dari mata kuliah Natural Language Processing. Oke. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan NLP. Oke. Maksudnya NLP itu singkatan dari Natural Language Processing. Dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu komputer untuk memproses bahasa, baik lisan maupun tulisan yang digunakan oleh manusia dalam percakapan sehari-hari. Oke, yang kedua, selain segmentasi teks, apa tantangan pengolahan data atau riset di bidang NLP ini? Yang pertama, disambiguasi makna kata, word sense disambiguation. Kedua, ambiguitas sintaksis atau sintaktik ambiguity. Tiga, masukan yang tak sempurna atau tak teratur, imperfect or irregular input. Keempat, pertuturan atau speech edge. Oke, yang ketiga, sebutkan contoh penerapan NLP pada aplikasi perangkat lunak. Yang pertama, memperoleh informasi. Kedua, penjawaban pertanyaan. Ketiga, perangkuman otomatis. Keempat, penerjemahan mesin. Kelima, pengenalan wicara. Oke, yang keenam, pengenalan karakter optis. Ketujuh, analisis sentimen. Yang keempat, apa kegunaan library NLTK dan sastrawi? Oke. Yang pertama, Natural Language Toolkit atau disingkat NLTK adalah library Python untuk bekerja dengan permodelan teks. Kedua, Python sastrawi merupakan library sederhana yang dapat mengubah kata berimbuhan bahasa Indonesia menjadi bentuk dasarnya. Yang kelima, soal nomor 5, apa tujuan scaffolding? Tujuan dari scaffolding untuk mengubah semua huruf dalam dokumen menjadi huruf kecil. Nomor 6, apa definisi dari tokenizing? Tokenizing adalah proses pemisahan teks menjadi potongan-potongan yang disebut sebagai token untuk kemudian dianalisa kata, angka, simbol, tanda baca, dan entitas penting lainnya dapat dianggap sebagai token. Nomor 7. Jelaskan tentang subword dan berikan contohnya. Subword adalah kata umum yang biasanya muncul dalam jumlah besar dan dianggap tidak memiliki makna. Contoh subword dalam bahasa Indonesia adalah yang, dan, di, dari, dan lain-lain. Makna dibalik penggunaan subword yaitu dengan menghapus kata-kata yang memiliki informasi rendah dari sebuah teks, kita dapat fokus pada kata-kata penting sebagai gantinya. Nomor 8. Apa algoritma yang dapat digunakan untuk stemming teks bahasa Indonesia? Untuk melakukan stemming bahasa Indonesia, kita dapat menggunakan library Python sastrawi yang sudah kita siapkan di awal. Library sastrawi menerapkan algoritma Nazif dan Adriani dalam melakukan stemming bahasa Indonesia. Algoritma Bastal merupakan adaptasi dari algoritma Nazif dan Adriani. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan dengan model waterfall. Nomor 9. Apa tujuan dari word embedding? Yaitu untuk memproses konversi kata yang berupa karakter alphanumerik ke dalam bentuk vektor. Nomor 10. Sebutkan dan jelaskan model arsitektur dari WordFacts. Yang pertama yaitu
CBOY. Model ini menggunakan konteks untuk memprediksi target kata. CBOY memiliki waktu training lebih cepat dan memiliki akurasi yang sedikit lebih baik untuk frequent word. Yang kedua yaitu skip gram model. Ini menggunakan sebuah kata untuk memprediksi target konteks, dan skip gram bekerja dengan baik dengan data pelatihan yang jumlahnya sedikit dan dapat mempresentasikan kata-kata dianggap langka. Nomor 11. Apa definisi dari bag of words? Bag of words adalah suatu mempresentasikan teks ke dalam sekumpulan kata yang dapat diwakili oleh frekuensi kemunculannya dalam sebuah dokumen. Nomor 12. Jelaskan mengenai metode atau algoritma fast text. Fast text adalah metode word embedding yang merupakan pengembangan dari word to vec. Metode ini mempelajari representasi kata dengan mempertimbangkan informasi subword. Setiap kata direpresentasikan sebagai sekumpulan karakter n-gram. Dengan demikian dapat membantu menangkap arti kata-kata yang lebih pendek dan memungkinkan embedding untuk memahami sufiks dan prefix dari kata. Nomor 13. Apa yang dimaksud dengan n-gram? N-gram merupakan suatu model probabilitas yang memberikan prediksi kemunculan kata berikutnya berdasarkan probabilitas kemunculan kata N1 sebelumnya. N-gram digunakan untuk mengolah teks yang disebut training corpus kata setelah kata tertentu. 14. Jelaskan contoh penerapan n-gram. Penggunaan n-gram diterapkan sebagai fitur ekstraksi dengan menggunakan jenis unigram, diagram, dan trigram, dan pada tahap klasifikasi menggunakan metode random forest atau RF dan naive Bayes classifier atau NBC. 15. Jelaskan definisi dari smoothing. Smoothing adalah teknik yang dapat digunakan agar model bahasa tidak memberikan probabilitas 0 untuk peristiwa yang tak terlihat dengan melakukan subsidi silang probabilitas. 16. Jelaskan mengenai Laplace smoothing. Laplace smoothing adalah teknik smoothing paling sederhana dengan menambahkan nilai 1 ke setiap frekuensi kehadiran diagram sebelum dilakukan normalisasi untuk memperoleh probabilitas. 17. Apa yang dimaksud dengan back off dan interpolasi? Back off adalah teknik yang dapat digunakan dalam pemodelan bahasa untuk memperkirakan kemungkinan kata atau frase ketika tidak ada cukup data atau informasi yang tersedia. 18. Jelaskan mengapa Knight-Rinne smoothing memiliki kinerja yang baik. Karena Knight-Rinne smoothing memanfaatkan discounting absolut dengan cara lebih canggih untuk menangani distribusi unigram order lebih rendah. 19. Apa latar belakang munculnya metode stupid backoff? Stupid backoff ini muncul ide percobaan untuk membuat model bahasa suatu distribusi probabilitas murni. Tidak ada diskon terhadap probabilitas berorde lebih tinggi. Jika n-gram orde lebih tinggi mempunyai frekuensi 0, maka dilakukan backoff ke n-gram berorde lebih rendah. 20. Apa dasar pemikiran dari metode
Turing smoothing, yaitu pemikiran dasar good Turing smoothing adalah memanfaatkan count atau frekuensi suatu yang lebih dilihat sekali untuk membantu mengestimasi frekuensi dari sesuatu yang belum pernah terlihat. Oke, mungkin sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.